Kita bawa ke dalam. Ini ada petugas khusus nih. Jadi harus ada pengecekan khusus dari petugas, dan ini sudah diceknya. Takutnya ada apa ya? Ada campuran gitu. Makanya ini dicek oleh petugasnya. Fuku wahid. Semuanya Al-Qur'annya dicek satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Sahabat Salam baru saja selesai melaksanakan salah satu amanah badal umroh dari saudari kita dari Indonesia, dan sekaligus hari ini juga saya akan menyampaikan atau menyalurkan amanah juga dari sahabat dan sahabati, yaitu Mushaf Al-Quran, yang ini insya Allah kurang lebih ada sekitar 210 Al-Quran ya, yang kita akan wakafkan di Masjidil Haram. Kita doakan untuk seluruh saudara-saudari yang telah membagikan rezekinya di Masjidil Haram. Semoga rezekinya tambah banyak, tambah barokah, dan semoga digantikan dengan yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga satu pahala yang dibaca oleh kaum muslimin muslimat jamaah semoga dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Tentu semoga terus mengalir untuk keluarga-keluarganya, untuk saudara-saudaranya, wabil khusus semoga menjadi ladang pahala kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudariku semuanya yang telah mengamanahkan, mempercayai Sahabat Salam untuk mewakafkan Al-Quran di Masjidil Haram. Semoga rezekinya terus mengalir, semoga digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 100.000 kali rezeki dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih menunggu ini sahabat, karena kita tidak sembarangan langsung membawa, karena pasti kalau saya pribadi, kalau sendiri berdua atau bertiga masih kewalahan, karena dengan 210 Al-Quran itu sangat banyak sekali ya. Dan kita meminta bantuan kepada salah satu petugas, dan insya Allah kita akan bayar juga kepada petugasnya. Kita sewa ya, nyewa pekerja gitu, karena otomatis minimal harus 5 atau sampai 10 orang ya yang membawa ke dalam, karena Al-Quran itu kan berat banget gitu kan. Nanti insya Allah kita akan bawa ke dalam. Dan perlu diketahui sekali lagi kepada sahabat dan sahabati, lebih khusus para jamaah haji ataupun calon jamaah umroh, hati-hati sekali lagi bagi kalian yang mau beli Al-Quran, waspada, dikarenakan banyaknya penyusup, banyaknya para orang-orang yang berjualan di pinggir Masjidil Haram, akan tapi mereka menjual dengan Al-Quran yang tidak kriteria di Masjidil Haram, atau Al-Quran yang dijual di sekitar Masjidil Haram itu bukan kriteria yang diterima di Masjidil Haram. Oleh sebab itu, dengan bermodal stempel dan mempromosikan dengan harga murah dan hal lain sebagainya, otomatis banyak jemaah yang terpengaruh dengan harga murah, padahal itu Al-Quran itu tidak akan diterima di Masjidil Haram apabila ketahuan oleh pihak petugas. Dan saya yakin itu 90% akan pasti ketahuan, karena setiap hari itu petugas mengecek Al-Quran yang diwakafkan di Masjidil Haram. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kriteria yang di Masjidil Haram, otomatis akan diambil oleh pihak petugas dan akan dimasukkan ke gudang. Makanya kemarin saya sudah jelaskan kepada sahabat dan sahabati, hati-hati apabila sahabat mau membeli Al-Quran untuk mewakafkan di Masjidil Haram, walaupun niatnya baik, ingin membagikan sebagian rezekinya di Masjidil Haram, akan tetapi banyak yang salah ketika sahabat dan sahabati beli Al-Quran karena tidak sesuai kriteria. Sekali lagi, Al-Quran banyak yang tidak sesuai kriteria yang diterima di Masjidil Haram, yaitu atau terbitan Malik Fahad atau Madinah ya. Makanya harus betul ekstra hati-hati. Nah, kita menunggu. Nah, seperti ini sahabat, tuh itu yang ditawarin kayak gitu tuh. Saya bukan
menjelek-jelekan atau hal-hal yang sebagainya, hanya demi pokoknya intinya adalah jika sahabat betul-betul ingin mewakafkan dan diterima, harus betul-betul ekstra hati-hati. Walaupun memang kebanyakan jamaah banyak yang tidak tahu, tapi poinnya adalah setidaknya harus nanya, karena kalau di emperan-emperan itu banyak yang tidak asli, yang bukan kriteria di Masjidil Haram. Nah, kita akan menunggu nih, karena kayaknya pakai mobil ini sahabat. Nah sahabat, ini kita bawa. Ini totalnya kurang lebih sekitar 210 ya. Kita akan letakkan di Masjidil Haram. Ini kita pakai kursi roda, karena pasti kalau di tank pastinya akan keberatan banget ini. Ini yang di bawah itu pakai kardus, 2 kardus. Jadi satu kardusnya itu kurang lebih sekitar isi 40 ya, 40 mushaf Al-Quran. Kita akan letakkan di Masjidil Haram. Nih, termasuk ya diteng-teng oleh sahabat salam ini juga nih. Kemarin saya sudah jelaskan kriteria mushaf Al-Quran yang diterima di Masjidil Haram. Jadi sahabat dan sahabat harus tahu, walaupun sahabat mau beli sendiri misalnya dipersilahkan, tetapi harus tahu kriteria Al-Quran yang diterima. Karena banyak Al-Quran yang dijual di sekitaran Masjidil Haram tapi bukan kriteria yang diterima. Otomatis apabila mau wakafkan hanya berselang paling berapa jam, habis itu nanti akan ditarik kembali. Nah ini kita akan letakkan. Sekali lagi kita doakan untuk seluruh para subscriber yang sudah mengamanahkan wakaf Al-Quran. Semoga digantikan rezekinya oleh Allah dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini ada petugas-petugas khusus nih yang akan meletakkan Al-Quran. Kita bawa ke dalam. Kita antar ke dalam sahabat. Jadi yang penting kita masukkan dulu. Ini ada petugas khusus nih, Indonesia. Jadi harus ada pengecekan khusus dari petugas, dan ini sudah dicek. Karena banyak ini sahabat, jadi tidak bisa langsung kita bawa dengan Arabiahnya. Takutnya ada ada campuran gitu. Makanya ini dicek oleh petugasnya. Fuku wahid. Kita dicek semuanya, Al-Qurannya dicek satu persatu. Ya, thank you sir, thank you, terima kasih Indonesia, terima kasih. Ayo kita masuk. Terima kasih, terima kasih Indonesia, San Indonesia, terima kasih. Oke. Ini banyak banget nih. Kita bawa ke bawah sahabat. Ini kita antar ke kantornya. Ini di stop semua ya barusan, karena ini bawa banyak ya, wakafnya banyak. Jadi ini ada petugas-petugas khusus. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kita letakkan di sini. Nanti akan ada petugas kalau cuma 10. Kalau cuma 10 nanti bisa dibawa pribadi, karena ini 200. Nah ini nanti ada yang nge-share membagikan petugas-petugasnya. Nih sekali lagi bagi kalian yang belum tahu terkait dengan Al-Quran Malik Fahad, ini Al-Qurannya saya ya bawa sekarang 200 ya.
200 Al-Quran, mushaf Al-Quran. Ini satu karton ini 40 sahabat. Jadi kemarin banyak banget yang nanya karena terkait dengan Al-Quran yang banyak yang tidak paham dan mereka banyak yang beli dengan Al-Quran yang bukan kriteria Malik Fahad. Sekali lagi bagi kalian semua para jemaah haji ataupun jemaah umroh, apabila sahabat dan sahabati mau membeli Al-Quran harus betul-betul jeli dan tahu agar supaya Al-Quran itu tidak sia-sia membeli, karena otomatis kalau misalnya bukan kriteria yang ada di Masjidil Haram, otomatis akan diambil kembali, ditarik kembali. Nah, Al-Quran terbitan Malik Fahad seperti ini. Jadi covernya itu dari depan belakang sudah ada. Ya, ingat. Yang pertama adalah cover. Cover itu dari, kalau misalnya yang bukan kriteria biasanya hanya dari depan saja, di belakang nggak ada. Ya, ini yang asli. Dan belakangnya ini ada berstempel Malik Fahad di sini. Itu ada stempelnya Malik Fahad. Bismillah. Jadi kalau tidak berstempel Malik Fahad otomatis akan bukan yang kriteria. Al-Qurannya di dalam seperti ini bentuknya, tulisannya. Nih sahabat, sekali lagi nih seperti ini. Yang kedua nih, pokoknya poinnya adalah selain dari covernya, kalau yang bukan kriteria itu di belakang itu nggak ada cover. Depan belakang ini cuma di depan, dan ini tidak ada stempelnya, nggak ada stempel Malik Fahad ya, nggak ada stempel Malik Fahad. Ini ada nih, dan ini ada tulisan Waqaf Al-Quran, bisa lihat tuh lebih dekat lagi. Nah, kita sekarang letakkan semua. Alhamdulillah. Gitu. Fin wahid karton. Oh, tayyib. Nih kita ada bantu. Satu ya nih. Tayyib. خلاص طيب هنا تحطه؟ اي بس حط ليش؟ انا عندي قران. قالوا لك تحطه جوا في الحرم. lima puluh tato fiha. Nah, ini petugasnya. Nanti katanya ada petugas dari petugas di atas barusan suruh letakkan di sini. Nanti ada petugasnya yang akan membagikan ke setiap tempat di mana tempat-tempat yang kurang. Nah, jadi ini adalah tempat penyimpanan. Kalau misalnya ada wakaf Al-Quran yang banyak, katanya diletakkan di sini. Nanti petugas atau umal yang akan membagikan di seluruh sudut-sudut di sekitaran Masjidil Haram. Ini makanya cepat habis di sini, sahabat. Ini kita letakkan di sini. Ini yang asli semua nih. Tuh semuanya asli tuh, sahabat. Kalau misalnya tidak asli, tidak ada stempel, dan tuh depan belakangnya sudah diletakkan semua. Jadi perlu diketahui oleh para sahabat dan sahabati, tidak sembarangan ya kita membawa Al-Quran. Mungkin kalian bisa membawa Al-Quran 5 atau 6, 10 bisa diumpetin atau ditaruh di dalam ihram kalaupun tidak asli. Tetapi perlu diketahui itu tidak akan bertahan lama, karena kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol bersama salah satu petugas. Kalau memang itu Al-Qurannya itu bukan kriteria di Masjidil Haram, otomatis akan ditarik dan ditaruh di gudang katanya. Makanya harus betul-betul yang kriteria dari Masjidil Haram. Kalau tidak, otomatis sehari 2 hari bertahan akan ditarik oleh petugas Masjidil Haram. Makanya ini kita alhamdulillah, saya sudah menjalankan amanah dari para subscriber yang sudah mengamanahkan Al-Quran di sekitar 210 Al-Quran, dan barusan sudah melalui pengecekan. Makanya kita sudah tenang barusan sebetulnya sih, karena takutnya beliau ini, dan saya mengamanahkan kepada beliau beli ke kantornya, takutnya ada yang bukan kriteria. Ternyata semuanya alhamdulillah disetujui oleh pihak petugasnya dan dipersilakan untuk masuk. Nih, kita letakkan semua. Sekali lagi kita doakan untuk seluruh para sahabat dan sahabati yang sudah mengamanahkan wakaf Al-Quran di Masjidil Haram. Semoga rezekinya yang sudah dikeluarkan di Masjidil Haram semoga digantikan dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih barokah, diberikan panjang umur, dan semoga menjadi pahala yang terus mengalir baik di dunia ataupun di akhirat. Dan semoga satu huruf yang dibaca di Masjidil Haram mendapat ganjaran 100.000 kali lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dulu. Terima kasih atas semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.